kehormatannya. Sedangkan ya, di luar profesor, biarpun namanya ada yang asisten profesor, ada associate profesor, sementara belum ada tunjangan kehormatannya. Jadi yang ada baru tunjangan profesor. Ini kita cepat aja karena panjenengan sudah bersani semua. Tunjangan profesional itu biasanya ditambahkan lagi untuk berhenti sementara. Ya, ini kalau beliaunya menduduki jabatan struktural, artinya bukan rektor sampai kepala laboratorium, belum, bukan ya. Jadi penjabat struktural itu misalnya sebagai DPR, sebagai ketua komisi ya, komisi pemilihan umum misalnya ya, itu pasti diberhentikan sementara. Ya. Kemudian diangkat menjadi pejabat negara seperti menteri dan sebagainya. Terus ya ketika mestinya tidak memenuhi syarat karena Permenristek Dikti nomor 20 tahun 2017 itu menyatakan bahwa rektor kepala maupun profesor 3 tahun beliau tidak melaksanakan tugasnya untuk melaksanakan beban khusus, ya, itu dikenakan sanksi, ya. Bahkan sanksi itu sampai sekarang belum jelas, itu yang satu. Terus kata-kata tidak memenuhi syarat itu kalau beliaunya pastinya melanggar peraturan yang ada di lembaga pendidikan sendiri misalnya. Kemudian Pak Rektor menyatakan surat ke LLDT untuk dosen yang bersangkutan tidak memenuhi syarat dan sebagainya. Ini pasti ada surat menyuratnya. Terus tunjangan profesi dosen yang dihentikan sementara dibayar kembali biasanya mulai tahun takvim ya. Jadi mudah-mudahan pandemi ini juga mulainya Januari ya, nggak mulai. Sementara ini Mas Menteri mengatakan tetap Agustus ya. Jadi Agustus September kita sudah harus mulai semester 1-nya. Oleh karena itu laporannya juga tetap tanggal 20 Agustus ditunggu oleh LLDikti. Artinya kalau panjenengan pada tengah-tengah tahun itu mendapatkan sanksi administrasi seperti yang tadi disebutkan, ya, itu menghidupkan lagi itu tahun takvim ya, pasti 1 Januari setelah evaluasi Oktober. Ya, kenapa Agustus itu harus sudah masuk? Karena September itu dievaluasi LLDikti, ya, setelah 3 tahun dilaporkan ke Dikti untuk kemudian kalau yang tidak memenuhi syarat per 1 Januari dihentikan dulu sementara. Ya, berikut ini setelah kemudian perguruan tinggi kembali untuk melaksanakan kegiatannya. Jadi jangan sampai kalau sertifikasi pendidik ya, NIRA, NIDN, selama dosen bersangkutan itu tidak menyatakan mengundurkan diri, ya, itu tidak berhenti gitu ya. Jadi sertifikat pendidiknya tetap, ya. Jadi jangan menyatakan untuk berhenti, gitu ya, atau mengundurkan diri atas permintaan sendiri. Itu pasti dihentikan semuanya. Dan sertifikat pendidiknya jadi mati. Gitu. Itu yang perlu panjenengan perhatikan betul. Ya, istilahnya kalau mau pindah ya boleh, nggak masalah. Ya, pindah perguruan tinggi, pindah enggak kok. Ya. Kemudian tunjangan profesional ini, ya, ini bagi dosen pendidikan yang tadi sudah disebutkan, salah satunya meninggal, ya. Seperti saya, misalnya ini ya, umur 65 tahun, rektor kepala, ya, pasti berhentikan, ya. Nah, oleh karena itu, sebelum berhenti, karena kepentingan lembaga, saya diusulkan 6 bulan sebelumnya itu diusulkan dari NIDK menjadi NIDN jadi NIDK. Jadi NIDN saya mati karena pensiun, NIDK-nya muncul. Sehingga
dari NIK muncul ini menjadi sah kembali, ya, baik sertifikat mendidiknya, niranya untuk mengasosiasi dosen-dosen yang akan dinilai, ya, asesmennya ada seperti itu. Jadi tidak mati karena NIDN jadi NIDK. Kemudian selanjutnya NIDK itu dapat sertifikasi pendidik belum? Enggak, gitu. Ya enggak, diganti oleh yayasan. Karena bagi profesor itu batasnya 70 tahun. Bagi non-profesor itu hanya 65 tahun. Habis itu berarti kalau masih diperlukan, nah berarti ya yang memberi tunjangan ya yayasannya mestinya seperti itu. Kemudian ini yang tadi saya sampaikan, mengundurkan diri sebagai dosen atas permintaan sendiri. Ini mati ini, dicabut. Dihentikan dari jabatan akademik, profesor, rektor kepala, rektor asisten ahli, ya, dan atau ya tidak lagi memiliki nomor induk dosen nasional. Ya, sementara ini kaitannya ini dengan tunjangan pendidikan. Kalau itu sudah jadi NIDK, ya seperti saya ini, ya tetap diminta sebagai narasumber di LLDikti karena saya sudah punya NIDK. Dan nira saya juga sudah hidup kembali, ya. Oleh karena itu untuk lembaga Omnisbank mudah-mudahan kalau masih dibutuhkan profesor, doktor gitu ya, itu 6 bulan sebelumnya harus diusulkan untuk menjadi NIDK dari NIDN. Itu yang penting-penting. Tunjangan profesi ini dibatalkan itu biasanya memalsukan data, dokumen, sertifikat pendidik dibatalkan. Ini sudah saya sampaikan ke Pak Hari ya untuk menyampaikan. Jadi kita mempercepat aja karena semacam ini kan sifatnya normatif ya. Dengan pasti sudah mengetahui sedikit banyak itu. Kalau lupa ya kita baca sebentar aja. Karena yang lebih penting banyak. Saya punya 2 materi dan 1 sistem yang nanti akan saya sampaikan. Kemudian tunjangan kehormatan diberikan kepada dosen dengan jabatan akademik profesor yang memenuhi syarat. Ya. Jadi syaratnya profesor itu sama sebetulnya dengan lektor kepala. Dengan tambahan ya pasti membimbing penelitian mahasiswa ya sebagai pembimbing kedua, penulis kedua biasanya seperti itu ya. Selain membimbing penelitian mahasiswa juga telah menghasilkan paling sedikit 3 karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional. Ya, 3 kalau profesor ini. Atau paling sedikit 1 karya ilmiah yang diterbitkan oleh internasional berreputasi. Nah, di sini sudah ada 2, yang 1 seperti Panjangnya sudah perso di aku GR itu, kemudian di Scopus dan sebagainya. Sekarang sudah ada jurnal Cinta yang diterbitkan di kalangan kita sendiri, ya itu disetarakan nanti. Ya, setarakan Cinta 1 dan 2 itu biasanya internasional. 3 itu jurnal nasional berreputasi. Ya, kemudian ya selanjutnya 4, 5, 6 dan sebagainya itu jurnal biasa, redaksi biasa. Ya, selain ada Sinta, juga ada buku atau karya monumental ya, diakui oleh peer review ya internasional dan disahkan oleh Senat Perguruan Tinggi. Ini kewajiban selain lektor kepala ya. Jadi kewajiban khusus, beban khusus yang harus panjangan buat selama rentang 3 tahun. Jadi kalau misalnya saya tahun pertama saya males ya tidak apa-apa, digosongin aja. Ya, nanti tahun kedua masih males lagi. Nah, tahun ketiganya baru manajemen kepepet itu tadi. Ya. Jadi boleh panjenengan mau di depan sendiri boleh, 1-1 3 tahun 1-1 juga boleh, di tengah
ya boleh, ya bebas. Ya. Jadi per 3 tahun dari mulai semester 1 kemarin sampai 2001 2 istilahnya ya, 2001 semester genap, berarti 6 semester selesai, laporan per tanggal 10 atau 20 Agustus panjenengan akan dievaluasi. Evaluasinya itu finalnya ada di Oktober, kemudian diserahkan ke Dikti. Kalau terjadi masalah per 1 Januari itu terjadi reward and punishment-nya. Itu yang perlu kita dalami di situ, nanti diskusi juga bisa ditambahkan. Kita lebih baik diskusi sebetulnya daripada normatif semacam ini. Tunjangan profesi ini 3 tahun ya, Bapak Ibu ya, boleh bebas. Terus ada pertanyaan ya, yang biasa dilakukan. Nah, aku 2 tahun wis pensiun ya udah usah ngisi aja, ngapain gitu ya, misalnya gitu ya. Jadi ekstrimnya gitu ya. Jangan nggak punya ide gitu ya. Terus aku kurang 2 tahun pensiun, gitu ya. Ya sudah, nggak perlu aja ya. Toh ya dievaluasi panjenengan sudah pensiun ya. Itu yang terjadi di dalam dialog-dialog yang kita sudah melaksanakan sosialisasi ini di 5 sesi ya, 5 angkatan gitu ya. Nah, nanti khusus untuk asesor dan kaprok kami mohonkan untuk menghadiri dan tidak boleh diwakili ini ya. Kalau asesor nanti ada penyamaan persepsi karena ada perubahan sistem itu, kita berkumpul bersilaturahmi untuk mendiskusikan program satu program ini ya. Permasalahannya di Dikti itu kan sebetulnya seperti ini, Ibu Bapak sekalian ya. Jadi waktu BPK datang itu kan anggarannya itu 18 miliar. Ya. Nah, kalau dosen BPK itu masih bisa di gaji ya, rutin ya. Tetapi yang dosen yayasan ini kan DIPA, ya, jadi proyek. Gitu. Ya pasti proyek 18 miliar ini kan paling tinggi di LLDikti, buat sasaran tembak di BPK kan itu. Laporan kita, itu ada 170 perguruan tinggi, jumlah mahasiswa, jumlah dosennya itu ada 5.400. Sekarang tambah 400 lagi sekitar 6.000. Bayangkan aja Ibu Bapak ya. LLDikti harus mengelola 6.000 dosen, laporannya muating tidak karuan gitu ya. Mulai dari nama file aja sudah tidak sepakat semua. Kemudian buat laporan ada yang semester gasal ditulis semester genap gitu ya. Waktu dievaluasi di tingkat kompetis hanya sekitar 23, sepertiga itu tidak bisa dievaluasi. Karena kan laporannya kan PDF modelnya. Ya. Oleh karena itu, wadah sasaran tembak semua itu, mulai kabitnya, sekretarisnya, ya. Betul-betul tidak bisa melaporkan dengan baik. Gitu. Padahal kalau panjenengan persa filosofinya tunjangan sertifikasi pendidik itu kan yang dapat manfaatnya kan dosen ya. Sedangkan LLDikti sendiri untuk kinerjanya aja nggak bisa dihitung karena itu kan di luar kepentingan dia. Nah, sudah ngalai aja, kita sekarang sudah mau membuat satu sistem yang bisa langsung dievaluasi. Jadi kelihatan sekali di sana kalau panjenengan salah dan sebagainya itu bisa karena satu program, satu sistem yang ada di situ. Permasalahan sekarang, ya, kenapa kita harus undang Kaprodi gitu? Karena Kaprodi ini yang bolak-balik dengan dosen, mulai dari rencana bahan kerja dosen itu kan dosen dengan Kaproknya.
Ini boleh bolak-balik nanti sistemnya. Oleh karena itu, Kaprodi harus kita kumpulkan untuk penyamaan persepsi. Jadi dari awal, LLDT tidak meminta laporannya, tidak meminta laporan kontraknya. Kontrak ada di Kaprodi. Jadi jangan salah mengertikan kenapa Kaprodi, karena ini atasan langsung dosen. Jadi Pak Rektor ya Kaprodi gitu. Karena ini kan Pak Rektor sebagai dosen. Sedangkan Kaprodinya sendiri, nah ini kan cuma satu-satu, nanti diwakili oleh dekannya, atasan langsungnya. Jadi Kaprodi strip atasan langsung dosen. Jadi itu clear ya. Jadi dosen dengan Kaprodi harus betul-betul merencanakan seperti SKP itu. Ya. Di SKP itu dosen DPK rajin. Ya, setiap Januari harus melaporkan itu. Sebagian di yayasan juga sudah mulai karena akan mengalami kesulitan nanti di dalam membuat perencanaan kalau nggak mengisi SKP itu. Ya. Jadi ini kinerja dari dosen, jadi ada SKP, ada JAPA, ada BKD sekarang. Ya, itu nanti dalam satu sistem nanti saya tunjukkan. Kemudian juga dari sana setelah bolak-balik, ya panjenengan sudah sepakat untuk kontraknya ditandatangani oleh Kaprodi dan panjenengan, nggak usah dikirim ke LLDT, ya. Jadi hanya berhenti di situ, kemudian dievaluasi sampai membuat laporan. Ya, ya nanti Kaprodi ke asesor, jadi yang menyerahkan berkasnya laporan BKD itu Kaprodi. Kaprodi menyerahkan ke asesor 1 dan asesor 2. Ini hanya sekali. Ya. Hanya sekali kalau jadi asesor itu bertindak sebagai penilai final. Ya. Jadi rubrik yang ada itu adalah nilai maksimum yang panjenengan cantumkan. Kita ngomongnya SKS bukan KUM. Ya. Ya, nah sehingga waktu terjadi ya, dari Kaprodi ke asesor, misalnya aja nanti di dalam rubrik itu ada seorang dosen dengan ketiban campur struktural tadi, dekan misalnya, karena kesibukannya tugas strukturalnya, ngajarnya cuma 12 dari 16 kali rencana yang sudah diatur oleh Kaprodi. Nah, berarti nilainya nggak bisa full. Jadi kalau itu mata kuliah itu 3 SKS ya berarti misalnya dia ngajarnya hanya 10 ya, 10 per 16 kali 3 SKS. Ya, nanti dijelaskan di dalam rubrik. Itu yang penting bagi kita ya. Nanti bisa kita diskusikan. Kemudian lembaga layanan LLDT ini melakukan evaluasi, membuat keputusan penetapan dan sebagainya ya pada awal bulan Oktober untuk diputuskan di awal Januari. LLDT bagi perguruan untuk mengajukan keputusan penetapan ini penerimaan tunjangan profesi dosen ya tadi akhir bulan Oktober itu, kemudian diputuskan di 1 Januari tadi. Itu berlaku 1 tahun ya Bapak Ibu ya. Jadi karena ini tahun anggaran, tadi saya sebutkan bahwa kalau yayasan ini dibayar dengan DIPA, kalau DPK itu ditemplate di rutin, biaya rutin ya. Tetapi keputusan sanksi itu berlaku 1 tahun. Jadi nanti dibetulkan lagi pada bulan awal Januari tahun berikutnya. Jadi ini ya untuk Januarinya. Pimpinan perguruan tinggi swasta wajib menyampaikan laporan kelayakan pemenuhan persyaratan pemberian tunjangan kehormatan profesor setiap tahun. Jadi selain memberikan itu, pimpinan perguruan tinggi itu sudah pasti ya akan memberikan tanggal 10 biasanya. Setiap tanggal 10 itu siapa-siapa yang harus dibayarkan itu kuasa mutlaknya Pak Rektor ke LLDT. Terus ini saya kira cepat saja karena
panjenengan sudah melaksanakan beberapa kali ya beban khusus ini ya. Kalau ya ilmiah disampaikan di jurnal terakreditasi, nanti di rubrik aja kita berdebat lagi ya, buku paten itu seperti apa, dan itu hanya sekali aja. Sedangkan macam jurnalnya ini tadi sudah disampaikan, jurnal ilmiah nasional, nasional terakreditasi, internasional, dan internasional terakreditasi. Ya, itu yang perlu, dan yang paling ekstrim itu kalau seandainya panjenengan di roadmap-nya itu menyatakan bahwa penelitian ini akan saya bawa ke jurnal ilmiah internasional, ternyata gagal. Itu masuknya ke proceeding yang tidak terakreditasi. Ya, jatuhnya dalam sekali ya. Karena itu tidak boleh salah di sini ya. Kalau salah berarti turunnya itu asesor akan menilai paling rendah sendiri, yaitu proceeding aja. Ini jurnal nasional ya. Itu pasti ISSN, DOIG ya, dan sebagainya itu ya. Nanti panjenengan pasti sudah terbiasa untuk ini, dan kalau nggak salah Unisba ini dibawahi oleh SDM ya, bagian SPMI-nya gitu ya. Di tempat kami juga di SPMI gitu ya. Ini organisasinya, nanti bisa membaca. Ini sudah saya sampaikan ke Pak Ari ya, dua-duanya. Kemudian jurnal nasional terakreditasi ini ya adalah majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai jurnal nasional untuk mendapatkan status terakreditasi. Jadi di jurnalnya Dikti itu setiap berkala pasti akan diumumkan. Cintanya juga diumumkan, dan selama ini Cinta 1 dan 2 itu setara dengan internasional dan bukan bereputasi ya. Jadi jurnal internasional gitu aja. Tentunya jurnal-jurnal internasional ini yang sering gagal itu dikatakan bahwa dia sudah Cinta 1 gitu ya. Tetapi waktu membuat grafik itu masih ada kata-kata Indonesianya. Pada bahasa Indonesia itu kan belum merupakan bahasa PBB. Jadi panjenengan juga harus teliti sekali untuk membawa artikel panjenengan ke jurnal ilmiah. Ini panjenengan juga sudah biasa lakukan. Tapi sok-sok yang dosen muda ini yang baru pertama dan sebagainya ini kadang-kadang lupa tabelnya, ada kata-kata bahasa Indonesia dan sebagainya. Ini pasti digerudang ya, digerundit gitu ya. Ini bahasanya itu PBB itu hanya 6 ya. Jadi Arab, Inggris, Prancis, Rusia, Spanyol, dan Tiongkok. Jadi kita belum masuk di sana. Jadi monggo dicermati ini nanti di dalam proses review ya. Kaprodi lagi ya. Jadi sebetulnya tugasnya Kaprodi ini lebih berat daripada wadeknya gitu ya. Karena urusan seperti ini yang biasanya Kaprodi itu hanya menandatangani, pokoknya percaya tanda tangani gitu ya. Nah, ini tidak boleh lagi karena di dalam perencanaan kontrak itu akan membuat hitam putihnya laporan Anda ke asesor, karena asesor ini kita mempunyai keterbatasan karena kalau sistem informasi panjenengan pasti tahu sulitnya untuk bolak-balik di lingkungan prodi dengan asesor ini. Saya tambahkan khusus untuk asesor, ya, kita sudah masukkan asesor yang ada di LDikti sekitar 700-an lebih gitu ya, 720-an lebih. Nah, kemudian bagaimana kalau Ibu Bapak menggunakan asesor dari luar lembaga panjenengan atau luar LLDikti? Nah, terpaksanya Pak Rektor harus membuat surat, ya, membuat surat yang menyatakan bahwa, ya, ini head to head-nya ya. Jadi Pak Rektor membuat surat ke rektor yang dosen yang bersangkutan yang panjenengan pilih itu,
apakah bersedia? Ya, apakah bersedia menjadi asesor? Kemudian asesor itu apa bersedia untuk penyamaan persepsi dengan kita? Karena sistemnya kan pasti akan kita kirim, password loginnya kan kita kirim ke beliau. Kalau beliau dikirimi terus baca aja masih bingung, nah ini kan menyulitkan kita. Tetapi kalau asesor kita, pasti akan kita penyamaan persepsi bersama. Oleh karena itu, yang punya nilai dengan wajib untuk bertemu, berdiskusi untuk penyamaan persepsi ini. Yang saya khawatirkan justru asesor dari luar ini. Ya, kemudian LLDT jangan dibebani aja. Kalau asesor sudah menerima, jadi head to head-nya sudah menerima, beliau sudah tahu, dan syukur bagi beliau mau di penyamaan persepsi di LLDT 6, itu Pak Rektor ngirimi surat ke LLDT. Pak Kepala LLDT Prodi IP, saya minta supaya Profesor X ini dijadikan asesor di LLDT, asesor TKD. Ya. Jadi bukan LLDT menyurati ke lembaga yang ada asesornya itu, tetapi panjenengan aja ini sudah ada komitmen bersama bisa, terus disuratilah LLDT untuk dimasukkan di dalam program ini. Ya, sehingga waktu panjenengan mencari asesor yang panjenengan pilih sudah muncul itu. Nah, ini agak cepat Ibu Bapak ya, karena waktunya kan kita awal Agustus sudah mulai. Ya, dari kita sekitar 5.400 dosen bersertifikat, Kaprodi ya sekitar 2 angkatan ya. Kaprodinya 2 angkatan, karena ya masih ratusan. Sama asesor yang 750 tadi, ya itu harus familiar dengan program kita semuanya. Ini betul-betul Bandung Bondowoso ini untuk menyatakan ini. Masalah server, ya saya pertama meragukan, tapi setelah saya lihat sendiri, ya cukup baik dan besar, dititipkan di Telkom di Banyumanik sana. Jadi, itu editor dan sebagainya nanti panjenengan sudah bersani semua ya. Kemudian jurnal internasional berreputasi ini satu aja kata lektor kepala ya. Kalau profesor harus 3. Kalau lektor kepala itu hanya jurnal internasional aja, 1 aja cukup. Ya, ini paling tidak jurnal impact factor Web of Science-nya itu paling sedikit Q5 ya. Ini panjenengan sudah bisa semua, nah, tinggal dibaca. Cuma kalau dulu itu asesornya tidak melihat ini betul-betul, sekarang akan membaca kontennya. Ada pertanyaan, Pak, kalau nanti lampirannya itu ya dikirim, ya betul. Ya. Asesor itu harus bisa membaca konten yang ada di jurnal panjenengan. Jadi seperti apa kontennya, sudah tepat apa belum, dan sebagainya. Karena itu sekarang agak hati-hati aja gitu ya. Jadi bagaimana Pak istilah AC aso asah ya, itu semua AC aso asah gitu. Jadi demi kebaikan kita, karena LLDT pun juga diawasi oleh BPK. BPK itu sekarang sudah nggak ada kompromi, kalau salah yo balik gitu ya. Wah, kalau dibalik piye? Kalau hanya membeli rumah, membeli mobil, itu bisa dibalik. Tapi untuk perkawinan terus piye? Ya, kan ada itu yang dosen-dosen yang muda itu ya. Mohon ini juga diperhatikan betul
tanggung jawab masing-masing kita itu sebetulnya ya berat, karena ini kan uang negara. Baik, ini cukup panjenengan kuasai betul, karena ini hanya jangan sampai teledor bahasa Indonesia masuk di dalam jurnal kita gitu ya. Jadi bahasanya ya resmi 6 bahasa itu. Buku ajar ini yang banyak terjadi ya. Jadi buku ajar ini ya dari performanya kan sudah kelihatan ya. Jadi ini pengantarnya pun ditujukan ke mahasiswa sebagai buku ajar. Jadi beda dengan referensi, bisa dengan monograf gitu ya. Jadi kalau buku ajar ya buku ajar, rubriknya ada sendiri, ya. Referensi juga ada rubriknya sendiri, monograf juga ada rubriknya sendiri, gitu ya. Jadi jangan dicampur adukkan di sini. Biasanya kalau referensi itu satu bidang ilmu aja, gitu ya. Jadi dia ISBN semuanya, ya. Tolong rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan atau noveltis atau banyak kebaruan noveltis ini menjadi fokus panjenengan di dalam membuat referensi. Kemudian monograf ini topiknya aja, satu topik. Jadi kalau sekarang di perbatasan Palopo dan Toraja itu ada longsoran ya, sebetulnya longsoran itu kalau di dalam ilmu kesipilan itu bukan longsor seperti itu, tetapi itu terjadi penggemburan yang disebut itu likuifaksi gitu ya namanya. Likuifaksi itu terjadi pembalikan tanah dan sebagainya. Ya, itu boleh dijadikan monograf untuk menambahkan beban kerja panjenengan. Ya. Syarat buku ini juga semua panjenengan sudah besok, tebal paling sedikit 60, ukurannya misalnya 1 spasi, monggo dicermati ya. Kadang-kadang teman-teman itu menulis buku-buku ajar itu ya cek nganggo 1,5 spasi ya. Terus bukunya juga tidak memenuhi ya. Ini tolong diperhatikan, kita hanya mengambil dari Ristek Dikti nomor 20 tahun 2017 ya. Di sana sudah lengkap betul. Terakhir ada tidak menyimpang dalam falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 gitu ya. Ini penting. Rancangan teknologi sama aja, gitu. Sudah terbiasa oleh kita. Rancangan seni juga sama. Rancangan karya juga sama, karya desain juga sama. Ya, nah, ada yang menanyakan bedanya apa skripsi sama tugas akhir? Oh, sama-sama 0,25. Gitu. Jadi kalau tugas akhir itu ada produknya. Kalau skripsi itu boleh perencanaan. Ya, jadi boleh hitung-hitungan aja. Tapi kalau tugas akhir itu kayak arsitek itu harus membuat produk, sipil harus membuat produk. Teknik informatika juga harus buat produk, itu biasanya tugas akhir. Monggo panjenengan sudah punya SOP di dalam SPMI itu tentang itu. Tapi kumnya di rubrik PKD ini kecil-kecil ya, secara kecil-kecil. Nanti akan kita jelaskan secara teknis supaya enggak bolak-balik. Ini juga sama sudah. Terus proceeding ini yang paling ringan sendiri ya, harus dipresentasikan ya, lengkap. Kalau di nasional ya berbahasa Indonesia yang baik gitu ya. Itu proceeding biasa panjenengan lakukan. Kalau tingkat internasional juga harus penulisnya paling sedikit ada 4 negara yang memiliki SBN. Ya. Jadi kalau hanya 2 negara, 1 negara kita, 3 dengan negara yang lain gitu ya. Jadi editornya berasal dari negara sesuai dengan bidang ilmunya. Ini itu karena sudah punya ini. Kriteria ini pemakalah peserta yang terakhir itu peserta berasal dari berbagai negara, paling sedikit 4 negara ya. Untuk simposium khusus untuk internasional ya. Baik, kalau nasional ya, kita sendiri juga bisa. Baik, penulis pertama itu 60%,
dan tidak ada penulis kedua, tapi istilah penulis yang lain gitu ya. Itu 40% dibagi jumlah pesertanya. Jadi semua bisa. Ya, tapi kalau pengabdian masyarakat ya, semua sama, tidak dibagi ya. Kalau penelitian dibagi. Ya. Penulis pertama mendapatkan distribusi nilai sampai dan nilai diberikan dibagi rata untuk jumlah penulisnya. Ya. Baik, itu ini kewenangan asesor. Ya. Profesor dengan gelarnya doktor itu lebih besar bebas, bisa lebih besar dari 16 ODT-nya ya, yang diasesori itu. Dan rumpun ilmu ya, rumpun ilmu itu ya kalau teknik ya teknik semua gitu ya, teknik mesin, teknik informatika, macam-macam itu ya. Itu profesor dengan tambahan gelar doktor. Profesor dengan gelar ada profesor lama maksudnya, kalau sekarang ya nggak ada. Profesor dengan magister itu subrumpunnya. Subrumpun itu artinya misalnya kebidanan, keperawatan, ya, ekonomi, ya, manajemen, akuntansi, bangunan dan sebagainya itu boleh. Ya, di atas 16. Associate profesor dengan master doktor itu subrumpun maksimum 16. Tidak boleh lebih dari 16. Jadi, lektor dan doktor. Sekarang itu kan perguruan tinggi seperti lembaga saya misalnya gitu ya. Itu menerima itu enggak mau kalau S2, langsung S3. Ya, sudah doktor masuk setahun dia ngajukan itu sudah enggak pakai asisten ahli tapi langsung lektor. Jadi 2 tahun dia jadi dosen itu sudah dapat sertifikat pendidik, jabatan fungsionalnya sudah lektor, ya. Untuk gelar doktor itu maksimum hanya 8. Karena jam terbangnya masih pendek dan dia belum boleh, kan syaratnya asesor itu apa? Lektor, doktor. Ya. Pada sekarang itu yang masih 2 tahun itu ya sudah lektor dan doktor kan gitu. Nah itu tidak boleh ya. Jadi minimal ya 4 tahun. Jadi merasakan di asesori itu sekitar 2-3 tahunan. Jadi beliau biar dongsik gitu ya dalam jam terbangnya untuk membaca semua pengisian itu biar lancar dulu, baru boleh diajukan untuk nilainya. Masalahnya pandemi ini, kita ke Jakarta itu koyok nyedi penjoro gitu. Jadi takutnya kita itu diisolasi di sana. Jadi saya masih takut pergi ke Jakarta, nanti kalau sudah selesai semua, kita akan ajukan. Ya. Karena dengan 6.000 dosen bersertifikat pendidik ini, minimal dibutuhkan 1.000. Kita baru punya 700-an. Ya, itu nanti akan kita tambahkan. Itu sesi pertama yang perlu saya sampaikan. Ya. Jadi, Pak, halo, halo, Ji. Ini langsung tanya jawab atau sesi kedua langsung kalian, Pak? Monggo, hostnya atau ini dibuat tanya jawab dulu apa 2 materi saya sampaikan dulu? Mending 2 materi sekalian aja, Pak. Ya, 2 kali ya. Ya Pak, sekalian ini untuk tata tertibnya nanti biar suaranya tidak gaduh karena lewat Zoom itu kan fasilitasnya sangat terbatas. Ya. Jadi kepada Bapak Ibu dosen, ya, kalau kamu menanyakan kami mohon untuk mendaftarkan lewat WA nanti biar urut karena nanti kalau semuanya ngomong pasti gaduh suaranya. Iya, setuju saya Pak Ari. Ya. Jadi kami mohon Bapak Ibu yang mau menanyakan mendaftarkan listnya, menyebut nama saja.
dikirimkan ke WA saya